Hai semua, balik lagi bersama saya Cica di sini. Kali ini saya bakal ngelanjutin alur cerita 5 Daudi versi novelnya ya. Dan semoga kalian suka. Oke, tanpa banyak basa-basi yuk kita simak alur ceritanya. Di cerita sebelumnya menghadapi musuh yang luar biasa, Xiaoyan dengan cepat melarikan diri ke kejauhan. Pengejaran jangka panjang dimulai. Di langit pengejaran sengit sedang terjadi. Sosok Anggun dikejar ketat oleh tentara padat. Sosok itu berlumuran darah saat ini dan wajahnya penuh kelelahan. Tetapi untuk bertahan hidup, dia mencoba yang terbaik untuk terbang ke depan. Sesekali berbalik dan membunuh satu atau dua musuh, lalu terbang menjauh. Sosok itu ternyata adalah Yun Yun. Setelah lembah tanpa hati runtuh, Yun Yun juga memanfaatkan kekacauan untuk melarikan diri. Tapi dia dengan cepat menjadi sasaran orang-orang di lembah tanpa hati. Pemburuan yang sama terjadi di beberapa tempat lain. Jiu Bai dan Meng Yao dikejar oleh banyak orang. Mereka melarikan diri ke depan dengan putus asa. Di tempat lain, Xiao Xiao juga dikejar dan diserang. Meskipun Xiao Xiao membangun garis keturunan dari penciptaan Protos, ada terlalu banyak musuh yang mengejarnya. Karena itu, dalam menghadapi pengejaran musuh, dia hanya bisa melarikan diri. Musuh telah mengejarnya selama berhari-hari, dan kecepatannya secara bertahap melambat. Musuh semakin dekat dengannya, dan akhirnya, pada saat tertentu beberapa prajurit abadi memimpin untuk mengejar dan menghalangi jalannya. Jumlah musuh terlalu menakutkan. Begitu musuh menyusul, mereka menyebar dan mengepung Xiao Xiao. Musuh membentuk 3 pengepungan dengan ukuran berbeda di sekitar Xiao Xiao. Dan di luar pengepungan, banyak pria kuat berdiri diam di kehampaan. Melihat barisan musuh yang padat, Xiao Xiao tampak menyedihkan. Dengan kekuatan dan kondisinya saat ini, tidak mungkin baginya untuk bergegas keluar dari pengepungan. Salah satu dari mereka mencibir Xiao Xiao. Sekarang kamu sudah dikelilingi oleh pengepungan yang berat. Tidak mungkin untuk keluar. Aku berjanji padamu, jika kamu menyerah, aku akan mengampuni hidupmu. Xiao Xiao lalu berkata, jangan pernah berpikir itu. Kalian ingin menangkapku dan kemudian menggunakanku untuk mengelabui ayahku, ucap dari Xiao Xiao. Melihat ini ekspresi salah satu Dausian menjadi dingin. Matanya melonjak dengan niat membunuh dan dia lalu berteriak ke arah orang-orang di belakangnya. Tangkap dia hidup-hidup. Jika kalian tidak bisa menangkapnya hidup-hidup, bunuh dia di tempat. Mendengar ini orang-orang di pengepungan pertama menyerang Xiao Xiao satu demi satu. Orang di pengepungan kedua dan pengepungan 3 masih berdiri diam dan tidak mengambil tindakan. Bunuh! 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 Suara pembunuhan begitu keras. Orang kuat Daudi yang tak terhitung jumlahnya menyerang Xiao Xiao. Xiao Xiao tidak takut. Dan ketika dia bergerak, dia menyapa musuh dan bertarung dengan sengit. Xiao Xiao berlari dan membantai di antara musuh. Dengan keuntungan dari garis keturunan ras dewa penciptaan, dia membunuh musuh yang tak terhitung jumlahnya. Untuk sementara waktu, dia seperti dewi perang. Dia melancarkan pembunuhan besar-besaran terhadap musuh. Tetapi ada terlalu banyak musuh. Setelah membunuh sekelompok orang lain akan menyerang. Musuh menggunakan taktik roda untuk melawan Xiao Xiao sampai mati. Dari awal hingga akhir, keempat makhluk abadi yang bertarung tidak bergerak. Meskipun mereka bisa menangkap atau membunuhnya, mereka tidak melakukannya. Mereka ingin memakan Xiao Xiao sampai mati. Mereka ingin melihat Xiao Xiao menguras tetes darah terakhir dan kemudian membunuhnya. Gerakan Xiao Xiao menjadi lebih lambat. Kelopak matanya menjadi lebih berat. Dan pertempuran panjang membuatnya merasa sangat lelah. Darah terus mengalir dari luka di sekujur tubuhnya, membuatnya semakin lemah. Pedang lain ditebas di tubuh Xiao Xiao. Luka panjang mengejutkan dan darah menyembur keluar. Rasa sakit yang parah menyebabkan Xiao Xiao tidak sadarkan diri karena kesakitan. Xiao Xiao jatuh dari langit dan semua orang maju untuk menangkapnya. Tiba-tiba sesosok melintas. Dan sesosok muncul di samping Xiao Xiao, memegang tubuh halus Xiao Xiao di lengannya. Itu adalah seorang pria berambut panjang dengan jas putih.
Pang Guoji. Pria itu memiliki fitur wajah yang tajam dan sedikit ketegasan. Pria itu tampak biasa. Di bawah mata kirinya ada bekas luka panjang yang membuatnya terlihat sedikit jelek. Namun jika melihatnya dalam waktu yang lama, wajah pria itu memiliki pesona yang unik yang membuat orang merasa lebih nyaman. Pria itu tampak berusia 30-an. Melihat pria berbaju putih yang tiba-tiba muncul, semua orang sedikit terkejut. Salah satu dari Dausian berteriak kepadanya dengan dingin. "Siapa kamu? Beraninya kamu datang untuk ikut campur dalam urusan lembah tanpa hati kita?" Pria berbaju putih menggenggam tubuh halus Xiao Xiao dengan lengannya, perlahan mengangkat kepalanya, tersenyum dan berkata, "Pergi. Jika kamu belum menghilang dari mataku dalam 10 napas, maka kalian semua akan mati." Mendengar ini, 4 Dausian yang hadir saling memandang. Pria berbaju putih terlihat sangat biasa, tetapi mereka merasa bahwa pria berbaju putih itu sangat menakutkan. Pria berbaju putih adalah karakter yang sulit dan tidak menyinggung perasaannya. Jadi Dausian yang lain segera melangkah maju dan berkata, "Teman, saudara ketigaku baru saja membuat kata-kata kasar, dan aku telah menyinggungmu. Aku akan menemanimu. Namun wanita di lenganmu adalah tahanan penting di lembah tanpa hati, dan aku harap kamu akan menyerahkan kepada kami. Di masa depan, peri tak berperasaan pasti akan datang untuk berterima kasih secara langsung." Tanpa diduga, pria berbaju putih tiba-tiba berkata, "Aku berkata, dalam 10 napas, jika kalian semua tidak pergi, aku akan membunuh kalian." Mendengar ini, Dausian segera mengedipkan mata pada 3 Dausian lainnya, dan kemudian berteriak keras, "Semua orang, patuhi perintah. Ayo naik bersama dan bunuh orang ini." Mendengar perintah Dausian, semua orang yang hadir mengepung pria berbaju putih itu. Melihat orang-orang kuat yang mengepung, pria berbaju putih tetap sama. Lengan kanannya masih memeluk erat Xiao Xiao, dan di tangan kirinya sebuah pedang panjang perlahan muncul. Saat pedang panjang itu muncul, aura pria berbaju putih itu benar-benar berubah. Pria berbaju putih terlihat tidak lagi biasa. Pada saat ini pria berbaju putih tampaknya menjadi raja manusia, makhluk tertinggi antara langit dan bumi. Satu pedang cahaya dingin 19 negara bagian di seluruh dunia sejauh 90.000 mil. Tidak ada yang melihat bagaimana pria baju putih itu memegang pedangnya. Musuh hanya melihat kilatan cahaya pedang melintas di antara langit dan bumi. Pria itu segera bergegas ke kelompok depan, dan musuh terkejut menemukan bahwa ada luka pedang yang tidak dapat dijelaskan di atas hatinya. Darah menyembur, orang-orang itu kehilangan napas hidup dan jatuh seperti malaikat dengan sayap patah. Semua orang memandang pria berbaju putih itu dengan penuh ketakutan. Keempat pejuang abadi memiliki informasi ketika mereka melihat kekuatan mengerikan dari pedang pria berbaju putih. Mereka samar-samar mengingat seseorang. Tidak ada orang lain di dunia ini selain dia yang bisa membuat pedang yang begitu mengejutkan. 4 makhluk abadi yang bertarung berseru serempak, "Dewa Pedang! Kamu adalah Dewa Pedang!" Ketika yang lain mendengar jeritan dari 4 makhluk abadi yang bertarung, mereka semua terkejut. Segera semua orang melarikan diri ke segala arah. Bagi mereka, Dewa Pedang adalah legenda yang tidak bisa dijangkau. Legenda ini seharusnya tidak muncul di Changsheng Tian. Tetapi yang tidak dapat dipahami adalah bagaimana karakter legendaris ini muncul di Changsheng Tian. Melihat banyak orang melarikan diri ke segala arah, Dewa Pedang lalu berkata, "Aku berkata, dalam 10 napas, jika kalian belum pergi, maka kalian semua akan mati." Dewa Pedang menyerang dengan pedangnya, dan cahaya pedang besar melesat ke sekeliling. Ribuan cahaya pedang asli membuat seluruh dunia menjadi terang dan bercahaya. Dimanapun cahaya pedang lewat, semua orang ditembak oleh cahaya pedang, bahkan keempat makhluk abadi yang bertarung. Setelah beberapa saat, cahaya pedang menghilang, dan keempat dewa Dao dan ribuan kaisar Dao semuanya berubah menjadi kabut darah yang memenuhi langit. Dengan satu pedang, dia menembak 4 Dausian dan ribuan Daudi. Dewa pedang ini benar-benar menakutkan. Dewa pedang lalu bergumam, "Aku tidak ingin membunuhmu, tetapi karena kamu mengenaliku, maka aku harus membunuhmu." Setelah mengatakan ini, Dewa pedang memandang Xiao Xiao di lengannya dan berkata, "Gadis ini terluka parah. Dia harus dirawat sesegera mungkin."
Dewa Pedang perlahan-lahan menyingkirkan pedangnya dan dirinya menjadi biasa lagi. Tidak ada yang bisa membayangkan bahwa orang biasa seperti itu bisa mengeluarkan pedang yang menghancurkan bumi. Tubuh Dewa Pedang perlahan memudar dan akhirnya menghilang ke udara. Ketika Jiu Bai, Sailin, Yun Yun, Xiao Xiao dan yang lainnya semua dikejar dan diserang oleh orang-orang istana tanpa hati, Xiao Yan juga dikejar dan diserang dalam skala besar. Karena Xiao Yan adalah musuh nomor 1 istana tanpa hati, ada lebih banyak orang yang mengejar Xiao Yan. Pasukan besar di langit mengepung dan mengejar Xiao Yan dari segala arah. Xiao Yan melawan dan mundur. Namun karena Xiao Yan pernah menderita luka serius sebelumnya, kekuatan bertarungnya telah sangat berkurang. Jadi dia tidak ingin bertarung dan terus terbang ke barat. Melihat bahwa dia tidak bisa menyingkirkan musuh, Xiao Yan mulai menggunakan tubuh ilusi 3000 guntur untuk berubah menjadi beberapa tubuh hantu guntur. Kemudian lari ke beberapa arah. Dengan cara ini, kekuatan musuh dapat dibubarkan. Pada akhirnya pasukan musuh menjadi semakin tersebar dan Xiao Yan akhirnya berhasil melarikan diri dari pengepungan. Setelah menyingkirkan musuh, Xiao Yan terbang jauh dalam satu tarikan napas dan akhirnya berhenti di sebuah lembah dengan pegunungan dan sungai yang indah. Xiao Yan menghela napas panjang, lalu ambruk ke tanah dengan wajah lelah. Dia benar-benar harus beristirahat dengan baik saat ini. Berbaring di atas batu dan beristirahat sebentar, dia pergi ke danau kecil di lembah untuk mandi dan membasuh dirinya hingga bersih. Setelah keluar dari danau kecil, Xiao Yan mengenakan pakaian bersih. Dia merasa segar dan tanpa ragu-ragu dia mulai berlatih. Karena dia hampir menghabiskan semua pil dan harta terakhir kali, dia tidak bisa lagi menggunakan pil obat untuk memulihkan kekuatan tubuhnya. Dan hanya bisa memulihkan dirinya ke kondisi puncak sesegera mungkin melalui kultivasi. Untungnya setelah Xiao Yan berlatih Wan Di Jue, dia bisa menyerap kekuatan atribut apapun. Sehingga kecepatan kultivasinya beberapa kali lebih cepat dari sebelumnya. Energi antara langit dan bumi membentuk pusaran dan terus-menerus memasuki tubuh Xiao Yan. Setengah bulan telah berlalu dan Xiao Yan selalu mempertahankan postur yang sama selama setengah bulan ini. Napas Xiao Yan tumbuh. Bekas luka di tubuh Xiao Yan juga perlahan pulih lagi. Setelah setengah bulan, cedera tubuh Xiao Yan pada dasarnya telah pulih. Dan napasnya telah kembali ke 80% dari kondisi puncaknya. Pada saat tertentu Xiao Yan perlahan membuka matanya dan perlahan menghela napas lega. Merasakan pemulihan kekuatan tubuhnya, Xiao Yan merasa puas. Dalam waktu yang singkat, kekuatannya mampu pulih hingga 80%. Ini cukup baik. Xiao Yan memutuskan untuk memasuki dunia batin dan menyelesaikan masalah Xun-Er. Dia telah mengunci Murong Qingcheng di dunia batinnya. Xiao Yan membuka dunia batin dan masuk. Berjalan ke dunia batin, Xiao Yan menemukan bahwa Murong Qingcheng sedang berkultivasi di bawah pohon bodi kuno yang besar. Ketika dia melihat Murong Qingcheng untuk pertama kalinya, dia hanya memiliki kekuatan Daudi. Tetapi sekarang kekuatan Murong Qingcheng juga telah meningkat pesat dan dia telah mencapai ranah Raja Abadi. Namun ini tidak menimbulkan ancaman bagi Xiao Yan. Merasakan kedatangan Xiao Yan, Murong Qingcheng perlahan membuka matanya dan menatap Xiao Yan. Dia lalu berkata, "Biarkan aku keluar." Xiao Yan tersenyum dan berkata, "Aku akan melepaskanmu, tetapi kamu harus melepaskan jiwa Xun-Er dan meninggalkan tubuh Xun-Er." Mendengar ini ekspresi Murong Qingcheng terkejut, tetapi dia dengan cepat menjadi tenang dan berkata, "Tidak heran kamu menangkapku, jadi kamu sudah tahu." Murong Qingcheng kemudian tersenyum dan berkata, "Sejujurnya, jiwa Xun-Er telah dihancurkan olehku dan tidak ada jiwa Xun-Er di tubuhku sama sekali. Oleh karena itu, tidak akan ada Xun-Er di dunia ini lagi." Xiao Yan terkejut, tetapi dia mengetahui bahwa Murong Qingcheng berbohong padanya. Jika jiwa Xun-Er benar-benar dihancurkan oleh Murong Qingcheng tidak akan mengatakannya sama sekali. Itu tidak akan ada gunanya baginya. Sebaliknya itu akan membuat Xiao Yan marah dan membuat Xiao Yan menyakitinya. Xiao Yan tersenyum dan berkata, "Apakah kamu memiliki jiwa Xun-Er di tubuhmu? Jika aku memasuki tubuhmu dan melihatnya, aku akan tahu." Mendengar ini wajah Murong Qingcheng berubah. Dia berkata dengan marah, "Kamu tidak akan pernah bisa memasuki tubuhku." Begitu kata-kata itu jatuh, Murong Qingcheng terbang menuju kedalaman dunia batin.
Xiaoyan perlahan duduk di tanah dan kemudian menutup matanya. Saat dia menutup matanya, cahaya jiwa keluar dari dahinya dan segera mengejar Murong Qingcheng. Cahaya jiwa sangat cepat, dengan cepat menyusul Murong Qingcheng, kemudian menembak langsung ke tubuhnya. Setelah cahaya jiwa Xiaoyan memasuki tubuh Murong Qingcheng, tubuh Murong Qingcheng akhirnya melambat dan akhirnya berhenti bergerak, berdiri diam seperti manusia kayu dalam kehampaan. Xiaoyan memasuki tubuh Murong Qingcheng dan merasakan kegelapan di depannya. Dia sudah memiliki pengalaman sebelumnya, jadi dia dengan cepat datang ke lautan kesadaran itu. Xiaoyan melihat Xun-Er dalam keadaan jiwa. Xun-Er tampak lemah dan terikat kuat di sudut tertentu dari lautan kesadaran dengan seutas benang emas. Di samping Xun-Er ada jiwa lain yang menatap. Jiwa itu adalah Murong Qingcheng. Xun-Er tampak lemah dan ketika dia melihat Xiaoyan datang, dia tampak sangat gembira dan berteriak, "Xiaoyan, akhirnya kamu datang untuk menyelamatkanku." Melihat Xun-Er yang lemah dan tak berdaya, Xiaoyan melonjak dengan kemarahan di hatinya. Sulit membayangkan bagaimana Xun-Er terperangkap di lautan kesadaran ini selama bertahun-tahun dan kehidupan panas macam apa yang dia jalani. Memikirkan hal ini, Xiaoyan merasa seperti ditusuk dengan jarum dan rasa sakitnya tidak ada bandingannya. Xiaoyan lalu berkata, "Lepaskan dia sekarang. Jika tidak, aku akan membuatmu kehilangan akal." Murong Qingcheng tersenyum dan segera meletakkan telapak tangannya di leher Xun-Er, lalu berkata, "Xiaoyan, Xun-Er ada di tanganku sekarang. Jadi jangan bertindak gegabah. Jika tidak, aku akan mencekik Xun-Er." Murong Qingcheng mengambil Xun-Er sebagai sandera. Xiaoyan benar-benar tidak berani bertindak gegabah. Jadi dia berkata, "Katakan padaku, apa yang kamu ingin aku lakukan sebelum kamu membiarkan Xun-Er pergi?" Murong Qingcheng tersenyum dan berkata, "Aku ingin kamu menghabiskan indera spiritualmu dan membubuhkan tanda jiwaku." Mendengar ini, Xiaoyan tampak terkejut. Meskipun penghancuran diri dari kesadaran spiritual tidak akan membunuhnya, dia akan menjadi tidak sadar mulai sekarang. Dan jejak jiwa Murong Qingcheng akan direduksi menjadi milik Murong Qingcheng. Permintaan Murong Qingcheng dapat dikatakan sangat kejam. Jika dia setuju, dia pasti tidak akan melepaskan Xun-Er. Tetapi jika dia tidak setuju, dia pasti akan segera membunuh Xun-Er. Untuk sesaat, Xiaoyan memikirkan tindakan balasan di dalam hatinya. Mendengar ini, Xun-Er sangat ketakutan, sehingga wajahnya menjadi pucat. Dia menggelengkan kepalanya dan berteriak, "Xiaoyan, kamu tidak bisa setuju dengannya. Xiaoyan, kamu tidak bisa setuju dengannya." "Diam!" Murong Qingcheng segera menampar wajah Xun-Er, kemudian berkata dengan tidak sabar kepada Xiaoyan, "Aku tidak punya kesabaran bagimu untuk setuju atau tidak. Jika kamu tidak setuju, aku akan membunuh jiwa Xun-Er." Ketika dia mengatakan ini, kekuatan Murong Qingcheng meningkat dan Xun-Er tiba-tiba menjerit kesakitan. Xiaoyan lalu berteriak keras, "Aku berjanji padamu." Mendengar ini, Murong Qingcheng melepaskan tangannya dan menunjukkan ekspresi bahagia di wajahnya. Wajah Xun-Er menjadi pucat dan air mata mengalir dari matanya. "Cepat dan lepaskan indera spiritualmu," ucap dari Murong Qingcheng. "Baiklah." Xiaoyan tiba-tiba berteriak keras dan dia segera muncul di samping Murong Qingcheng dengan kecepatan yang luar biasa dan kekuatan jiwa yang besar melonjak keluar, langsung menjatuhkan Murong Qingcheng. Xiaoyan melambaikan tangannya ke arah Xun-Er dan benang sutra yang diikatkan ke tubuh Xun-Er tiba-tiba terlepas secara otomatis. Setelah berhasil menyelamatkan Xun-Er, Xiaoyan meraih jiwa Murong Qingcheng dan berteriak, "Pergi!" Bagaimana mungkin? Murong Qingcheng tidak percaya bahwa dia diusir dari tubuh Xun-Er oleh Xiaoyan dari lautan kesadaran. Pada saat yang sama ketika Murong Qingcheng terlempar dari lautan kesadaran, jiwa Xiaoyan juga kembali ke tubuhnya. Xiaoyan membuka matanya dan melihat ekspresi bingung Murong Qingcheng. Dia berkata dengan keras, "Ini adalah dunia batinku, dan hukum dunia batin ditentukan olehku. Di dunia batinku, aku menginginkanmu mati." Xiaoyan tiba-tiba berteriak, "Pohon Bodhi kuno, jiwa Murong Qingcheng akan aku serahkan kepadamu." Pohon Bodhi kuno yang besar tiba-tiba bangkit dari tanah
dan cabang-cabang serta dedaunan menutupi langit menuju Murong Kinceng. Murong Kinceng ketakutan, melarikan diri ke kedalaman dunia batin. Tetapi dia dengan cepat disusul oleh pohon bodi kuno, dan cabang-cabang serta dedaunan di langit membungkusnya dengan erat. Langsung diserap oleh pohon bodi kuno. Pohon bodi kuno jatuh ke tanah lagi, dan semuanya kembali normal. Xian-er perlahan membuka matanya, melihat Xiaoyan tidak jauh darinya, dan segera berlari ke arahnya. Pada saat ini sepasang kekasih yang sedang jatuh cinta saling berpelukan erat dan menolak untuk berpisah untuk waktu yang lama. Lalu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Nantikan video Cica selanjutnya ya. Bagi kalian yang suka akan alur cerita yang Cica bawain, kalian bisa like, komen, share ke teman-teman kalian ya. Cica ucapin terima kasih juga buat kalian yang udah mensupport Cica lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi. Dan semoga sehat selalu ya buat kalian. Cica mohon pamit dan assalamualaikum, dadah.